Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu shadaqatu tatawu'in li ayatin man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana walil ahadi fil kathirati asyahirati. Para jamaah Darus Syafaah rahimakumullah, kalau kemarin kita terangkan zakat itu sama dengan sedekah wajib. Memang dalam Al-Qur'annya itu sedekah bahasanya, tapi dalam arti zakat ini sedekah yang sedekah wajib, baik sedekah wajib atau zakat harta benda yang kita miliki, ataupun sedekah wajib yaitu zakat fitrah. Jadi zakat itu sama dengan sedekah wajib. Nah, sekarang kita memasuki sedekah yang sunnah. Jadi disunahkan kita melakukan sedekah. Sedekah di sini kulla yaumin bima tayassara. Ini kalau bisa disunahkan sedekah sunnah. Tatawu itu artinya sunnah dalam arti bukan yang wajib, karena memang ada ayat-ayat yang menerangkan diperintahkan untuk bersedekah, tapi sedekah yang sunnah. Di antaranya yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jadi kalau redaksinya, barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, masa Gusti Allah dihutangi? Tidak demikian. Qardon hasanan itu maksudnya adalah sedekah. Nah, terus yang lain, wa ma tunfiqu min khairi wafi ilaikum wa antum la tuzlamun. Hartamu yang sebagian kamu infakkan ke jalan atau di jalan yang baik, maka Allah akan menepati janjinya. Apa menepati janjinya? Yaitu akan dilipat gandakan, akan menjauhkan dari bala-bala atau cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hadis yang menerangkan bahwa barang siapa bersedekah, maksudnya sedekah sunnah, di antaranya yaitu sabda Rasulullah, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yafsila
nasi. Setiap orang akan senantiasa besok di akhirat mendapatkan naungan sodakohnya, sehingga dia berpisah dengan orang lain. Dalam arti kalau kita semuanya itu senang berinfak, senang bersodakoh, itu beda dengan mereka yang tidak senang bersodakoh besok di hari akhirat. Nah, ada lagi hadis Rasulullah, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin, yang artinya hindarilah api neraka dengan sedekah walaupun separuh kurma. Ini saking gini bangete penting bersedekah sunah. Ini walaupun setengah daripada kurma. Jadi kurma satu diiris menjadi dua. Ini sebagian kita makan, sebagian kita berikan orang. Ini Rasulullah ini mengatakan itu sudah termasuk menghindari dari siksaan api neraka. Makanya kalau orang-orang thariqah yang mengikuti thariqah, yang ikut suluk, yang ikut tawajuhan, itu biasanya itu memang ada sedekah. Memang oleh kiainya itu didhawuhi ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Nah, kalau kita tidak punya makanan, kita tidak punya minuman, tidak ada yang ingin disedekahkan, tidak ada sama sekali, fa illam tajidu ya fabi kalimatin thayyibatin, kita dengan ngomong yang enak. Dalam arti ngomong yang enak, pokoknya ngomongnya itu tidak menyakiti. Wa qala ali sholatu wassalam as-shadaqatu al-khati tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-naro, yang artinya Rasulullah bersabda, sedekah itu bisa meredam atau bisa memadamkan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Ya, seperti air memadamkan api. Jadi kembali bahwa kelihatannya itu sedekah sunnah, kelihatannya itu sepele, tapi manfaatnya itu diantaranya adalah ittaqun naro walau bisyikki tamrotin, bisa menghindari daripada siksa api neraka. Ini diantara hadis-hadisnya. Sebagian ulama itu mengatakan demikian, kata sodakoh itu satu kalimat terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama yaitu sod, yang kedua yaitu dal, yang ketiga yaitu qaf, dan yang keempat yaitu ha. Di mana sod itu artinya tasunu sohibaha an makarihid dunya wal akhirah. Jadi sod, sona, tasunu, sona yasunu. Jadi kata sona sodakoh, sona itu artinya itu menjaga. Jadi kalau orang senang bersodakoh, menjaga. Orang yang senang sodakoh dari kebencian-kebencian atau sesuatu yang tidak kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Min makarihid dunya wal akhirah. Ini sona yasunu tasun. Jadi sodakoh itu menjaga orang yang bersodakoh dari kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang tidak kita inginkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian huruf yang kedua yaitu dal sodakoh. Dal
Dal itu artinya takunu dalilahu ala tariqil jannah ghadan. Di mana dal ini artinya daliluhu, menunjukkan orang yang bersedekah besok di hari akhirat menuju ke surga. Dalilahu ala tariqil jannah. Jadi kalau orang senang berinfak, orang yang senang bersedekah, ini akan ditunjukkan ke jalan surga. Dalilahu ala tariqil jannah. Kemudian yang ketiga hurufnya yaitu qaf. Qaf itu artinya kurbah. Tuqribu sahiba ilallahi ta'ala. Jadi qaf sedekah artinya kurbah. Di mana kalau orang itu senang bersedekah akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu hak, yang artinya itu hidayah. Di mana orang yang senang bersedekah yahdillahu bihi shahibaha, Allah akan menunjukkan orang yang senang bersedekah, orang yang senang beramal untuk senantiasa mendapatkan hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedekah sunnah atau sedekah tatawwu. Wa qad tajibu ka ayajida mutoron wa ma'hu ma yud'imuhu fadilan anhu wa yakrahu birad wa yukrahu biradiin walaysa minhu tasadduqu bil furusi wasaubi al khaliqi wa nahwihima. Kadang-kadang sedekah atau beramal itu kadang-kadang wajib. Contohnya apa? Yaitu kalau ada orang kelaparan mutor, orang yang dalam keadaan darurat, kelaparan, tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Kalau dia itu minta-minta kepada kita, kita wajib memberi. Tentu kalau kita punya. Wa ma'ahu yut'imuhu fadilan. Jadi kita punya uang, andikan sehari ini kita punya istri, punya anak, bisa mencukupi. Ada orang yang butuh, sangat butuh, karena dalam keadaan terpaksa harus meminta, maka kita wajib memberinya. Jadi sedekah seperti itu hukumnya wajib. Dan bila kita mampu, kita makruh memberikan sesuatu yang kelihatannya itu kurang baik. Misalkan kita punya roti, kita punya roti yang baik, lalu yang kita keluarkan itu roti yang ampek misalkan, ini makruh. Atau kita niat sedekah minuman ini karepe kan ben diombe, kita kasih teh yang ampek misalkan, ini hukumnya makruh. Kalau kita bisa buat minuman yang enak, kalau misalkan teh senengannya orang-orang itu dicampur jeruk, ya kita kasih jeruk. Kalau kita senengannya itu buat kopi, yang kopinya itu asli yang enak, kita buatkan kopi yang enak. Jadi kalau niat kita sedekah itu ya buat yang enak. Istilahnya itu jangan iman-iman. Kita mau sedekah orang kepada seseorang, membuat makanan, membuat nasi, tapi nasinya enggak enak, lagi kan malah tidak dimakan. Jadi kalau kita itu benar-benar sedekah ya yang enak, sing kira-kira wong-wong doyan, sing kira-kira teman kita itu mau. Jadi malah kita itu sedekahnya itu malah diiman-iman, itu jangan. Kalau kita membuatkan makanan ya kira-kira makanan itu sing disenengi, sing kira-kira dimakan. Minuman pun juga demikian, kita buat minuman yang kira-kira minumannya itu diminum. Jangan sebaliknya ngirit, gawe teh ora legi dan seterusnya. Makanya di sini hukumnya makruh, hanya makruh, tidak haram. Dan di antara
Sodako yang kurang baik, ya namanya sodako itu mesti baik tapi ada yang kurang baik, yaitu sodako dengan kita memberikan uang receh. Kalau wong ame kayak duit 200-an, kayak duit 100-an, ya ini kurang menghargai. Ini receh, ini hukumnya makruh, boleh tapi hukumnya makruh. Ya, bal yang bagi Allah yaknifa bitasotuhu bil kolili. Bahkan kita dianjurkan agar supaya kita itu jangan bangga sodakonya itu sedikit. Kalau kita itu bangga kalau punya itu sodakonya itu yang enak, sodakonya itu yang banyak, itu tentu kalau punya. Wa tasadduqu bil ma'i afdalu haitsu kathurul ihtiyaju ilaihi. Nah, sedekah dengan memberikan air minum itu lebih afdol, lebih utama kalau memang kebutuhannya itu minum. Tapi kelihatannya itu yang namanya minuman itu pasti lebih diutamakan, karena ada pepatah air itu sumber kehidupan. Nek ora ana banyu iki mesti bingung. Wong lunga kadoh mesti sing digoleki iki banyu. Mergo arepe nguyuh, mesti sing dibutuhke banyu. Wong ngelak mesti sing dibutuhne beda dengan lapar itu bisa ditahan. Tapi kalau orang mau buang air kecil itu menahan itu sukar, makanya yang dibutuhkan air. Jadi di sini sedekah air itu lebih utama. Wa illa fato'amu, kalau tidak ada air ya maka kita kasih makanan. Ini makananku misalkan getuk, makanan itu sego goreng, aku mesti seret, butuh air. Tapi kalau kita kasih air, kita kasih teh, kita kasih kopi, makanan kadang-kadang itu tidak ora patek dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu mesti mie. Wong mangan getuk, kalau orang Jawa itu digeget karo mantuk-mantuk mergani seret, itu mesti butuh minum. Lah makanya tuh air itu afdal. Jadi orang itu kadang-kadang dikasih getuk satu apa tuh ya, satu mika dengan air mineral satu botol itu lebih suka membawa air karena dibutuhkan di mana-mana. Walau ta'aradu shadaqatu halan wal waqfu fa in kana al waqfu waqta hajatin wa syiddatin fal awwalu aula wa illa fasani likasrati jadwain. Jadi begini, kalau kita sama-sama beramal, kita itu mau sedekah atau mau wakaf. Jadi kalau sedekah itu barangnya itu kadang-kadang itu langsung bisa hilang. Jadi sedekah itu maksudnya satu sedekah jariyah. Tapi kalau namanya wakaf, misalkan tanah wakaf untuk masjid ya sudah, untuk masjid, untuk yang lain itu tidak bisa. Nah, kalau ada hal seperti itu, dua kepentingan, dua amal yang saling berhadapan-hadapan seketika itu, maka bagaimana? Kalau toh memang waktu itu, jadi kita itu punya uang 100.000, ini naknya ini disodakokan, atau kita itu wakaf itu mungkin beli semen, mungkin kita itu beli keramik oleh sak kerdus misalkan. Ya ini kalau ada berhadapan, amal itu yang kita dahulukan itu apa? Di situ ada orang miskin minta sodakoh. Kalau memang itu mendesaknya itu orang miskin, ya kita kasihkan orang miskin. Tapi kalau mendesaknya itu mungkin bangunan masjid ini darurat, sulak udan, bangunannya lek kudu didadekni, ya maka yang kita kasihkan itu adalah wakafnya terlebih dahulu. Nanti orang miskin kita carikan yang lain. Itu contohnya seperti itu. Lifasani likasori jadwahu, karena banyaknya manfaat. Kalau wakaf itu kan manfaat. Selama keramik dibuat sujud, sholat, selama itu pula orangnya yang wakaf itu mendapatkan pahala.
Tapi kalau sodakohnya itu misalkan uang. Tapi kalau lapar ya dikasih ya Ron ya. Kalau misalkan sodakohnya itu uang, karena lapar akhirnya dibelikan es teh sama nasi. Habis ya sudah, pahalanya ya ketika itu. Berarti apa itu namanya, selama laparnya hausnya hilang ya pahalanya itu. Setelah itu ya sudah. Ini kalau ada dua kepentingan atau amal yang saling berhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lirraghibi fil khairi alla yukhliya kulla yaumin minal ayyami minas shadaqati bima tayassara wa inqalla. Jadi bagi kita, seseorang yang senang melakukan kebaikan, dianjurkan setiap hari itu tidak lupa untuk bersedekah dengan sesuatu yang mudah. Dalam arti mudah itu sedikit tapi gampang. Ya misalkan setiap hari itu sedekah 1000, ya monggo 1000. Memang dawuhnya Kanjeng Nabi itu as-shadaqatu daf'un anil bala. Sedekah itu bisa menghindari, bisa menolak bala. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam udda minas sab'atil ladzina yastadilluna bil arsy man akhfa shadaqatahu hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi Rasulullah itu sangat sekali menganjurkan bersedekah. Sedekah itu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Nah ini kalau bisa sedekah itu dirahasiakan. Dalam dirahasiakan itu ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi kalau tujuannya itu untuk mendorong yang lain agar senang bersedekah, atau tujuannya itu agar mendorong yang lain itu semangat, maka itu lebih baik diperlihatkan. Ya, jadi dilihat. Ya memang fikih atau agama itu memang demikian. Agama itu memang tidak konsisten dalam arti hal furu'il ya, furu'. Kadang ono sing api disimpen, kadang ono api sing diketok. Wa itauha sirron afdalu minhu jahron. Amma zakatu fa idharuha afdalu ijma'an. Dan memberikan sedekah sunnah maksudnya itu lebih baik, lebih afdol dalam keadaan sirri, tidak banyak diketahui oleh orang lain, daripada sedekah yang banyak diketahui oleh orang lain. Ini ijma'an, jadi pendapat sepakatnya ulama itu seperti itu. Wa itauha bi ramadhana ay fihi la siyama fi asyratil awakhiri afdalu wa yatahaqqatu aidan fi sa'iril azminati wal amkinati al fadilati ta'asri dil hijjati wal idaini wal jum'ati wa kamakkata wal madinata. Dan disyaratkan lagi ketika sedekah itu pada masa-masa dan tempat-tempat yang sangat disunahkan, atau tempat-tempat yang baik atau masa-masa yang baik. Seperti apa? Yaitu sedekah ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu biasanya dulu lumayan. Apalagi ketika 10 di hari yang terakhir bulan Ramadan, yaitu mulai tanggal 21 sampai 30. Begitu juga di tempat-tempat yang utama seperti di Mekah dan Madinah. Yen iki Mas Tahir sedekah karo doro. Lho apa ya Mas? Jagung apa kacang ijo? Ini sedekah
Iya rata-rata pengen sedekah sehingga arep sedekahe kangelan. Krana kangelan pengen do sedekah kabeh sing disedekahi doro. Itu juga hambane Gusti. Jadi di Mekah, di Madinah itu kita itu jadi luman. Jadi kalau menurut Gus Bah iki lunga kaji utawa lumrah ki aja setil-setil nek iso nggo duit akeh ning kono ki diborongi. Iki termasuk pesugihan. Jadi nalika haji duwe duit akeh nggo duit akeh niate nukoni wong kono iki luman. Ini pesugihan nanti ning omah iki dijoli sing luwih akeh. Karena apa? Penduduk Mekah dan penduduk Madinah ini adalah kota atau tanah suci yang dihuni, yang pernah dihuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti kota haram, kota yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Mekah dan Madinah. Begitu juga ketika tanggal 10 Dzulhijjah kita disarankan, dianjurkan sekali untuk bersedekah. Dan ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini biasanya juga demikian, walaupun 5.000 2.000 kita memberikan kepada anak kecil. Wa itauhal liqoribin la tazunhu nafaqatu aula. Kemudian sedekah itu yang terbaik adalah kepada kerabat tapi yang tidak kebutuhannya sehari-hari kita tanggung. Ya seperti orang tua kita, mbah kita, keluarga kita. Jadi enggak, kalau ya boleh kita sedekah tapi kurang afdol. Yang afdolnya itu kerabat, sedulur, tapi yang kewajibannya itu tidak kita tanggung nafkahnya setiap hari. Kemarin sudah pernah saya utarakan apa belum ya? Teman saya Banyuwangi itu bertanya demikian. Mbah, adik ipar saya itu, adik iparnya itu laki-laki itu kan sakitnya itu stroke, tidak bisa apa-apa, punya anak sudah besar-besar, juga punya istri. Lu karena sakit stroke sudah tidak apa-apa kan tidak bisa kerja. Ini istrinya tuh bilang, lo kewajiban kebutuhan keluarga ya kakaknya atau adik-adiknya kandung itu ikut tanggung jawab toh. Saya jawab itu tidak ikut tanggung jawab, itu hukumnya sunnah. Karena apa? Ketika adik kandung kita itu sudah keluar, sudah sendiri-sendiri, itu nafkahnya kebutuhannya sehari-hari kita tidak nanggung, maka boleh menerima zakat. Karena boleh menerima zakat, maka kebutuhan sehari-hari itu tidak wajib ditanggung. Misalkan memberi itu hukumnya sunnah, membantu itu hukumnya sunnah. Ini kekerabatan seperti itu. Yang tidak boleh kita zakat diberikan kepada ayah, diberikan kepada nenek, diberikan kepada kakek, diberikan kepada ibu, diberikan kepada istri, kepada anak, nggak boleh. Tapi kalau kakak yang sudah berkeluarga itu boleh. Karena apa? Kebutuhan mereka sehari-hari keluarganya itu bukan kita yang nanggung. Dalam arti kita tidak wajib nanggung. Tapi kalau bantu itu hukumnya sunnah. Hadirin para jamaah yang saya muliakan, kemudian wasarfu ba'dal qoribi ila jarin afdhalu. La yusannu shadaqatu bima yahtaju bal yahrumu bima yahtaju ilaihi li nafaqati wa mu'nati mantal zamu nafaqatuhu. Yang kemudian sedekah tadi diberikan pada hari-hari yang utama, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian di Mekah, Madinah, kemudian kita kasihkan kerabat dekat kita. Lalu kalau sudah kerabat kita kasih dan kerabat kita itu mampu-mampu,
Yang lebih afdol diberikan kepada siapa? Yaitu kepada tetangga-tetangga kita. Wasorfuha ba'dal qoribi ila jarin afdolu. Lalu kepada tetangga-tetangga. Nah, kemudian yang terakhir, la yusanlut tasadduqu bima yahtaju ilaihi bal yahrumu. Jadi kita tidak diperbolehkan bersedekah kepada siapapun, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang lain, kalau memang yang kita punya ini adalah merupakan kebutuhan pokok kita. Bal yahrumu, bahkan itu hukumnya haram. Dong kita itu misalkan dalam satu keluarga itu sehari kebutuhannya itu 50, kita punyanya itu 50. Kok dikasihkan kepada orang lain, ini hukumnya haram. Karena apa? Itu mementingkan kesunahan, meninggalkan kewajiban. Kewajibannya apa? Kita memberikan nafkah kebutuhan suami dan istri dan keluarga. Itu diberikan kepada orang lain, memberikan orang lain itu hukumnya sunnah. Maka di situ hukumnya haram, tidak boleh. Karena apa? Mementingkan kesunahan, meninggalkan kewajiban. Makanya tidak diperbolehkan di sini bal yahrumu bima yahtaju ilaihi. 50 itu kita butuhkan untuk kita dan keluarga kita, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Hadirin para jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah, semoga pada pagi hari ini kajiannya bermanfaat. Nah, insya Allah untuk minggu depan kita ganti dengan menjelang bab puasa.